Ya, kembali di Lunch Talk masih dengan topik yang sama dan narsum kita bertambah satu ya Gan ya? Ya, di sini kita sudah hadir bersama kami ada Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina, Bapak Hanggoro Budi Wiryawan. Pak Hanggoro, selamat siang. Selamat siang Pak, terima kasih sudah hadir bersama kami. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita simak dulu tayangan grafik berikut ini. Ya, itu tadi tayangan grafik sejauh mana sebenarnya pembangunan kereta api cepat nanti dan ternyata akan melalui 4 stasiun begitu. Tapi sebelum itu sebenarnya Pak Hanggoro, jaminan apa sih yang diharapkan sebenarnya dari PT KCIC terhadap pemerintah ini Pak? Jaminan. Saya langsung aja soalnya kalau dari awal lagi. Saya agak susah karena Darman yang tias. Tapi satu hal yang kami ingin sampaikan bahwa ini adalah investasi swasta. Ya. Sedangkan di dalam Undang-Undang 23 2007 tentang perkereta swasta itu memang didorong untuk berinvestasi di kereta api. Yang sebetulnya merupakan domain dari pemerintah. Ini 100% investasi swasta. Ya. Secara normatif kami tidak meminta jaminan fiskal dari pemerintah. Secara normatif. Jadi tidak ada kita minta jaminan uang, jaminan APBN. Tetapi namanya perjanjian konsesi ini kan berlaku untuk 50 tahun. Kita berhitung dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Kita tidak bisa meramal ke depan itu akan ada peraturan apa. Kan bisa saja terjadi peraturan yang memberatkan atau ekstrimnya kita di cut off di tengah jalan nanti baru kata 40 tahun di cut off. Nah kami sebagai swasta apa jaminannya? Itu tidak ada semacam, ya memang tidak ada sih ya perjanjian antara pemerintah juga dan pihak swasta dalam hal ini PT KCIC terkait proyek ini begitu Pak. Artinya akan berlangsung selama 50 tahun dan peraturan apapun yang baru tidak akan bisa mengkat itu begitu Pak. Justru kami ingin adanya kepastian hukum. Kami ingin jaminan kepastian hukum di sini. Kalau terjadi perubahan peraturan, perubahan kebijakan moneter misalkan, atau katakan kereta api cepat yang akan datang, nggak perlu lagi, cut off saja. Nah itu yang kita mohonkan. Kalau tanpa jaminan itu, swasta manapun tidak akan bisa mendapatkan pinjaman. Kita nggak punya uang, kita ngutang. Nah lender pasti mensyaratkan itu. Kepastian hukum itu gimana? Artinya bukan kemudian jaminan bahwa misalnya tiba-tiba dalam perjalanan mandek dan kemudian membutuhkan dana tambahan, itu kemudian harus di take over. Enggak. Kalau itu artinya kesalahan kami. Itu kita tidak, itu kesalahan kami, kita tidak meminta jaminan apapun dari pemerintah. Itu risiko di kami. Tapi risiko yang di luar kewenangan kami, boleh dong kita minta ada kepastian hukum. Oke, baik. Pak Hanggoro, nanti kita kembali lagi ke Pak Hanggoro, tapi sebenarnya sekarang kita menerima penelpon lagi ya. Sekarang dari Bandung ada Bapak Aryata. Pak Aryata, selamat siang. Selamat siang. Ya, Bapak mungkin sebagai warga Bandung yang mungkin akan memiliki transportasi baru nih, mungkin punya tanggapan seperti apa Pak? Silakan. Terima kasih sebelumnya. Pertama saya sebagai warga Bandung ya kayaknya pesimis ya. Kalaupun itu nanti terlaksana sampai jadi Bandung Jakarta, kenapa saya pesimis? Karena berapa sih orang yang bisnis Bandung Jakarta setiap hari gitu ya, dibandingkan dengan ya penduduk yang di luar orang bisnis gitu. Kalaupun kita dipaksakan itu terjadi, mungkin orang berbondong-bondong untuk pertama aja pengen merasakan kereta api cepat. Tapi kalau kesananya mungkin orang lebih memilih travel atau bawa mobil pribadi gitu. Ya karena dinilai dari sisi efisiensi biaya kan 300.000 misalnya. Itu kan kalau naik travel bisa berempat dong. Lagi Bandung Jakarta kan jaraknya cuma 180 kilo kurang lebih. Jadi ya. Berarti menurut Pak Aryata kalau misalnya kereta api cepat ini dibangun harusnya rutenya kemana Pak selain dari Jakarta? Kalau saya cenderung Bandung Surabaya atau Bandung Jakarta Surabaya. Nah itu yang lebih efektif kayaknya. Ya di samping untuk menempuh jarak yang biasanya dengan kereta semalam, mungkin Bandung Jakarta bisa
Oke. Baik. Ya. Terima kasih Pak Aryata telah memberikan tanggapan. Kita akan kemudian langsung ke Pak Hanggoro. Pak Hanggoro mungkin Pak Hanggoro punya penjelasan Pak. Ini kenapa kok akhirnya Jakarta-Bandung ini? Kenapa nggak kemudian Jakarta-Surabaya atau Bandung-Surabaya Pak? Ini tadi penelpon pertama kita juga begitu ya bertanya betul, ya. Potensi penumpangnya ternyata bisa saja menurun ini Pak. Sebetulnya kami ini berangkat dari program yang ada di Rencana Induk Perkeretaapian Nasional tahun 2009. Di mana dalam Ripnas tersebut ada program pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Kami melakukan studi. Kalau langsung Jakarta-Surabaya, ini potensi bangkitannya kurang. Kemudian kita coba exercise melalui Bandung. Terdapat bangkitan yang jauh lebih besar. Sehingga dari sisi skala ekonomi, Jakarta-Bandung dulu itu sudah menjadi potensi bisnis kereta api yang cukup menjanjikan. Itu merupakan bagian dari Jakarta-Surabaya. Nah, kemudian mengenai potensi angkutan, kami ini kan dibantu oleh LAPI ITB untuk mengeksersis berapa sih potensi bangkitan. Dari data jasa marga yang kita peroleh, average per hari antara Jakarta Bandung itu ada kurang lebih 143.000 yang melalui Jalan Tol.